Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama di program GCIC, Aku dan Kehidupan Doaku. Kali ini kita belajar tentang satu tema yang tertulis di dalam satu ayat pendek yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan program GCIC, Aku dan Kehidupan Doaku pada hari ini. Kiranya sungguh pelajaran demi pelajaran membawa kami semakin mencintai doa dan memiliki kehidupan doa yang lebih baik. Tuhan, ubahkan kami supaya cinta kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, biarlah semuanya jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti program Allah Baik Ministry, GCIC dan Aku dan Keluargaku, Aku dan Kehidupan Doaku, Aku dan Alkitabku. Saya berdoa kiranya kehadiran digital ministry dari Allah Baik Ministry ini memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara, ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah konsistensi ketika seseorang berdoa. Ini berarti ketika seseorang berdoa itu dibutuhkan konsistensi. Bukan kadang berdoa, bukan kadang tidak berdoa, dan bahkan lebih banyak tidak berdoanya. Setelah banyak orang Kristen berdoa tetapi tidak konsisten, tidak stabil dalam ketika dia berdoa, saudara. Dia tidak konsisten. Mereka berhenti berdoa bahkan ketika doa-doa mereka belum dijawab oleh Tuhan. Belum dijawab kok sudah berhenti berdoa, saudara. Bahkan saudara, mereka beralih kepada doa yang lain sebelum doa yang mereka doakan, mereka sampaikan kepada Allah didengar. Doa yang satu belum dijawab, dia sudah berdoa untuk yang lainnya. Dia tidak sabar menanti doa yang pertama dan sudah beralih kepada doa yang lain. Dia sudah berhenti berdoa kala doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan yang lebih ironis adalah mereka tidak berdoa lagi, tetapi mengharapkan mujizat Tuhan. Ini yang lucu, saudara ya. Dia sudah berhenti berdoa, tidak berdoa lagi, tidak mengharapkan mujizat apapun lagi untuk terjadi dimanifestasikan, tetapi dia tetap mengharapkan doanya didengar oleh Tuhan. Dia tetap mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Setelah ini aneh, tetapi itulah yang sering kali terjadi. Kita umat Tuhan ini lucu. Tidak berdoa, tapi mengharapkan jawaban doa. Tidak berdoa, tapi mengharapkan mujizat. Tidak berdoa, tapi meminta Allah mengerti tentang kebutuhan hidupnya. Saudara, seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, mengatakan, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Selain tidak konsisten dalam doa, doa yang diucapkan, doa yang dinaikkan juga salah. Karena orientasinya adalah memuaskan hawa nafsunya sendiri. Saudara, tetap berdoa menurut apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini membuat kita kuat sebetulnya. Jadi semakin kita konsisten berdoa, semakin kita rutin berdoa, semakin kita terus-menerus berdoa, maka sebetulnya akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Coba perhatikan Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan demikian dengan sangat jelas. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tetap berdoa,
dan berjaga-jaga membuat daging kita yang lemah menjadi kuat, saudara. Ketika kita berdoa, daging kita menjadi lemah, roh kita menjadi kuat, saudara. Dan roh itu akan membuat kita semakin mampu menghadapi pencobaan demi pencobaan. Saudara, membuat daging kita itu semakin hari semakin tidak berdaya terhadap godaan. Tapi roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, godaan terus menggocoh daging kita, melemahkan dan membuat semakin lemah. Sehingga kita menuruti segala hawa nafsu. Tetapi doa membuat kita itu kuat secara roh, saudara. Membuat daging yang gampang digoda, daging yang gampang jatuh di dalam berbagai macam hawa nafsu menjadi tidak lagi. Karena roh yang kuat membuat daging tidak mudah untuk jatuh di dalam dosa. Tetap berdoa membuat kita selalu berada di pagar ilahi, saudara. Sama seperti Ayub. Alkitab mengatakan Ayub itu setiap hari memberikan korban kepada Tuhan. Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ketika dia bangun persembahan, korban kepada Allah setiap hari, dia membangun pagar ilahi dalam sekitarnya. Oleh karena itu, tanpa disadari oleh Ayub, Tuhan membangun pagar di sekeliling rumahnya. Sehingga anak-anaknya dipagari dengan pagar ilahi. Hidupnya dipagari dengan pagar ilahi. Sehingga iblis ketika mencoba untuk menjatuhkan dia, iblis berkata kepada Tuhan, coba karena engkau lindungi dia, engkau pagari dia, maka dia aman. Coba angkat pagarnya, perlindungannya, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Saudara, tetap berdoa, berjaga-jaga, membangun pagar ilahi. Jadi doa saudara yang saudara naikkan setiap hari, tanpa sadari membangun benteng dalam diri saudara. Tetap berdoa dan berjaga-jaga membuat kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara ingin selalu ada di dalam hadirat Tuhan, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, saudara merasakan hadirat Tuhan, mengikuti saudara, ada di atas saudara, melingkupi saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena saudara rajin berdoa dan terus berdoa di dalam Allah. Maka hadirat Tuhan melingkupi saudara. Sama seperti Musa, bukan? Alkitab mengatakan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya, saudara. Penuh dengan hadirat Allah. Wajahnya terang, bersinar. Karena tubuhnya, hidupnya dilingkupi dengan hadirat Allah yang luar biasa. Saudara perhatikan coba Lukas pasal 21 ayat 36. Dikatakan demikian, tetap berjaga, tetap berdoa membuat kita kuat. Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan, katanya. Jadi jelas sekali ketika saudara dan saya berdoa kepada Allah, maka saudara beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, hari Tuhan akan menimpa semua penduduk bumi. Apabila kita berjaga-jaga dan terus berdoa, saudara, kita memiliki kekuatan untuk luput dari hari Tuhan yang akan datang secara tiba-tiba ke atas muka bumi ini. Saya akan bacakan terjemahan Alkitab yang terbuka menerjemahkan begini. Berjaga-jagalah setiap waktu dan selalu berdoa supaya kamu mendapat kekuatan untuk melepaskan diri dari semua hal yang akan terjadi. Saudara, ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan, dalam dunia ini yang tanpa kita sadari sedang menanti kita, sedang menghampiri kita. Tetapi kalau kita berdoa di dalam Tuhan, kita terus-menerus berdoa, Alkitab mengatakan, kamu akan memperoleh mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari semua hal yang akan terjadi. Jadi doa itu penting, saudara.
bukannya tidak penting. Jadi jangan mengharapkan lepas dari segala persoalan yang ada tanpa doa. Karena ketika saudara dan saya berdoa, saudara akan beroleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk melepaskan diri dari setiap persoalan yang ada. Bahkan lepas dari hari Tuhan yang mendekat. Saudara, anak manusia akan segera datang. Ketika kita berjaga-jaga dan selalu berdoa, kita memperoleh kekuatan untuk dapat menghadap anak manusia. Setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi Alkitab mengatakan kedatangan anak manusia adalah sebuah kepastian. Dan pasti dia akan datang. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, saudara tidak berdoa, maka saudara tidak punya kekuatan untuk menghadap anak manusia ketika anak manusia itu datang. Saudara punya kekuatan untuk punya daya tahan, bertahan dalam setiap pencobaan, bertahan dalam setiap penderitaan, sampai anak manusia itu datang, saudara. Jadi jelas, ketika seseorang berdoa, dia akan beroleh kekuatan. Kekuatan batin, kekuatan roh yang membuat dia bertahan dalam segala keadaan. Oleh karena kelemahan dagingnya, dia bisa bertahan oleh karena ada pagar ilahi membentenginya. Dia bertahan karena dia terus berada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita punya kekuatan untuk menghadap anak manusia. Saudara, tetaplah berdoa. Itu juga berarti tidak berhenti berdoa. Tetaplah berdoa, itu berarti dia sadar akan kehadiran Allah yang menyertainya. Oleh karena itu, dia akan terus-menerus berdoa. Karena dia sadar ketika dia berdoa, hadirat Allah akan menyertainya dan terlibat aktif dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, kesadaran seperti ini akan membuat seseorang atau membuat kita, membuat saudara dan saya tetap berdoa dalam segala kesempatan, di tengah-tengah kesibukannya, setiap harinya, dia akan tetap menyisihkan waktu, menyediakan waktunya untuk berdoa. Saudara, kadang-kadang saya tidur agak malam, tapi saya harus bangun antara jam 3, jam 2, atau jam 3. Saya harus bangun. Kadang-kadang tidurnya sedikit sekali. Karena setelah doa, istirahat sebentar, lalu kemudian bangun lagi untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan pagi di gereja. Saat teduh di gereja. Jadi kadang-kadang tidurnya hanya sedikit sekali. Tetapi it doesn't matter, saudara. Bukan masalah mau tidur sedikit atau tidur banyak. Yang penting adalah ketika kita menjalani hari, kita menjalani hari disertai dengan hadirat Tuhan. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Yunani, tetaplah berdoa itu diterjemahkan dengan berdoa tanpa henti. Oleh karena itu penting berdoa tanpa henti. Saudara, hanya mereka yang tidak berhenti berdoa yang menikmati apa yang mereka doakan. Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa. Ada yang bertanya, Pak, kalau itu berarti berdoa tanpa henti 24 jam. Itu kita tidak berhenti berdoa. Suatu hari Smith Wigglesworth ditanya, apakah Bapak membaca Alkitab 24 jam? Ya, dia hanya menjawab begini, saya tidak membaca Alkitab sebanyak itu. Tetapi saya tidak akan melewatkan 1 menit tanpa firman Tuhan. Saya tidak akan melewatkan 1 jam tanpa firman Tuhan. Itu berarti hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dengan demikian ketika kita berkata kita tidak akan melewatkan 1 menit tanpa doa, kita tidak akan melewatkan 1 jam tanpa doa, itu berarti saudara menikmati hadirat Tuhan 24 jam non-stop. Saudara bisa berdoa di mana saja. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan di mana saja. Kapan saja saudara bisa berdoa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi berdoa tanpa henti. Saudara lihat Lukas pasal 18 ayat 1 sampai
8. Kalau saudara membaca Lukas 18 ayat 1-8, maka di sana Tuhan Yesus mengajarkan berdoa tiada henti melalui perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim agar dibela haknya, untuk menegaskan agar murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kepada mereka yang selalu berdoa siang dan malam dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan membenarkannya dan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah harus konsisten, terus-menerus, tidak berhenti, saudara. Oleh karena itu jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan membenarkannya, sebelum Tuhan menjawab, dan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktunya untuk memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Efesus pasal 6 ayat 18, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu, katanya, di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang kedua, tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan dengan sangat bagus. Demikian, berdoalah senantiasa, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Mohonlah kepadanya, ingatkan Dia akan kebutuhan saudara, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh bagi orang-orang Kristen dimanapun juga. Saudara, sekalipun Tuhan tidak perlu diingatkan akan janjinya, tidak perlu diingatkan akan firman-Nya, saudara, tanpa kita sadari, doa yang terus-menerus dipanjatkan, doa yang terus-menerus disampaikan, diucapkan, diserukan oleh orang-orang percaya dengan sungguh-sungguh mengingatkan Tuhan kepada janjinya, kepada firman-Nya. Saudara, mari saudara datang kepada Tuhan dengan doa yang tak putus-putusnya setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saya berdoa semangat saudara, antusias saudara akan terus menyala-nyala di dalam diri saudara, dan menganggap doa sebagai sebuah nafas yang menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Saya akan berhenti pada poin yang ketiga ini. Kolose 4 ayat yang kedua mengatakan begini, saudara. Kepada jemaat di Kolose, Paulus menasihati agar bertekun di dalam doa. Saudara bisa lihat di sini bahwa Paulus atau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, setiap waktu dan tidak putus-putusnya. Dan yang ketiga yang Tuhan ajarkan melalui Paulus adalah bertekun, saudara. Doalah dengan ketekunan. Tekun berdoa. Paulus berkata, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau saudara baca terjemahan firman Allah yang hidup, diterjemahkan dengan sangat bagus. Dia mengatakan begini, jangan bosan berdoa. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai bosan, bahkan beribadah ke gereja, mulai bosan, membaca Alkitab, mulai bosan, bersaat teduh, mulai bosan, mendengarkan firman, sudah mulai bosan. Di hari ini saya mau ingatkan saudara, jangan bosan berdoa. Nantikanlah jawaban Allah, dan jangan lupa mengucap syukur sudah menerimanya. Mengucap syukur sudah menerimanya. Saudara, Tuhan mengatakan ketekunan berarti kita tidak bosan berdoa. Saudara, jangan bosan, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, saudara. Kenapa? Karena bosan, ragu-ragu, bimbang, khawatir adalah rintangan bagi mereka yang sedang memiliki pikiran berdoa. Merupakan rintangan bagi para pendoa, saudara.
Karena ketekunan, kesabaran, keyakinan akan membuat seseorang tetap berdoa dan sabar menanti jawaban Tuhan. Tetapi bosan, kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran merupakan rintangan untuk orang bertekun. Merupakan rintangan untuk orang terus-menerus berdoa setiap waktu. Yang terus mengganggu pikiran para pendoa. Orang-orang yang sedang mau berdoa terganggu pikirannya. Sehingga dia menarik kembali keinginannya untuk berdoa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang lupa kepada Tuhan. Setelah doa mereka dijawab, setelah Tuhan memanifestasikan kuasa-Nya, seorang pendoa yang baik tidak akan lupa akan Tuhan. Dia menerima akan jawaban Tuhan dan dia akan terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Seorang pendoa yang baik adalah seorang yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan apabila doanya dijawab. Itu sama seperti orang kusta. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan. 9 orang pergi, yang 1 orang kembali. Saudara termasuk yang mana? Ketika saudara dengar doa saudara, oleh karena ketekunan saudara, apakah saudara kembali untuk tetap mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan? Ataukah saudara pergi dan tidak lagi datang kepada Tuhan? Saya berdoa kita adalah orang-orang yang datang kembali kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Untuk hari ini Engkau membangkitkan kami kembali untuk berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami roh ketekunan, roh ketaatan, kesetiaan, dan bahkan kembali kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur karena keajaiban jawaban doa yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bangkitkan kembali kegirangan untuk kami bersekutu berdoa kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Sehingga kami menjadi pendoa-pendoa yang tidak jemu-jemu, yang tidak bosan. Tapi terus hidup di dalam doa dengan ketekunan dan tidak jemu-jemu. Karena kami ingin menantikan keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Sampai ketemu di program GCIC Aku dan Kehidupan Doaku minggu depan. You are blessed.